Hai Sobat Agro, ikan koi merupakan salah satu ikan hias yang paling banyak digemari ya Sobat Agro. Bagaimana tidak? Selain bisa membuat senang para penghobinya, ternyata ikan koi juga memiliki nilai jual yang tinggi. Tak heran makin banyak penghobi ikan koi yang bermunculan di jagat raya ini. Makanya, Tita bakal share tips merawat ikan koi buat pemula di halaman rumah agar ikan koi tetap sehat dan berkembang pesat. Tonton sampai akhir ya! Pertama, kolam dan air kolam. Dalam merawat ikan koi, hal yang utama adalah kualitas kolam dan airnya Sobat Agro. Standarisasi besar kecilnya kolam ikan koi tergantung pada besar kecilnya ikan koi juga Sobat Agro. Contoh, ikan sudah berukuran 50 cm, berarti ukuran kolam mencapai 1 meter kubik per ekor. Mengingat karakter ikan koi ini sangat lincah dan energik. Selain itu, sirkulasi atau pipa juga harus diperhatikan, apalagi saringannya atau yang sering disebut chamber. Standarnya adalah 30% dari debit kolam dan 3 kali lipat dari debit air. Mengapa demikian? Karena ikan koi aktif mengeluarkan kotoran. Jika tidak ada pembuangan yang memadai, tentu kolam akan dipenuhi kotoran dan jelas akan berpengaruh fatal pada ikan koi. Tips selanjutnya adalah chamber atau saringan itu sendiri Sobat Agro. Ternyata ada 3 hal yang wajib Sobat Agro ketahui nih. Pertama, chamber atau saringan dengan media mekanis yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar. Biasanya bisa menggunakan jaring nelayan, busa, dan lain-lain. Kedua, media biologis berfungsi untuk rumah bakteri. Biasanya menggunakan batu gombong atau batu karang, dan lain-lain. Dan terakhir, terdapat media kimia untuk menjaga pH kolam tetap stabil, apalagi pada kolam outdoor. Biasanya menggunakan limbah oyster atau yang lainnya. Nah, Sobat Agro, jika tips di atas sudah dilakukan, sudah dipastikan air akan bening dan pembuangan kotoran ikan koi terus stabil. Sehingga tidak perlu repot-repot untuk membersihkan kolam 1 bulan sekali loh. Namun ada tips lain nih yang perlu diperhatikan, apalagi ikan koi langsung sembarangan masuk kolam yang siap isi. Tentu Sobat Agro harus melakukan treatment terlebih dahulu pada ikan koi sebelum masuk kolam. Yang pertama yaitu treatmentnya kita sabar. Kalau kata orang itu ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Kita sabar, kita harus sabar. Itu lihat-lihat ikannya dulu dari mana. Kalau biasanya ya dulu saya ketika waktu beli dari Blitar, itu kan karena di Indonesia itu yang ramai ya Blitar. Tapi ya itu awal-awal ketika kita punya belum punya bibitan, saya datangkan dari jauh seperti itu. Nah, terus itu ada kita nyampe ke sini jangan langsung dimasukin ke kolam, tapi harus dikarantina dulu. Karantina itu dimasukin ke dalam akuarium itu sekitar standarnya itu 15 hari. Dimasukin di akuarium, nggak boleh dikasih makan. Nah, nanti setelah 15 hari terus ikan kelihatan sehat, baru dimasukin ke kolam. Nah, di kolamnya pun jangan langsung dikasih makan. Kita biarkan dia beradaptasi di sana. Itu sekitar 4 hari atau 6 hari lah. Jadi kasih makannya sudah 4 hari, kita kasih makan 1 hari 1 kali. Lihat perkembangan ikan, kalau ikan sehat 3 hari berikutnya 1 hari 2 kali. Sehat-sehat ya, ketika sehat bebas kita mau ngasih makan sehari 10 kali terserah. Tapi kalau yang bagusnya itu ngasih makan koi itu sedikit tapi sering. Proses treatment sudah Sobat Agro lalui bukan? Saatnya pemberian pakan. Hal ini tentu disesuaikan saja mau merek apapun. Yang paling penting adalah makanan khusus untuk ikan koi. Untuk takaran pemberiannya yang paling bagus adalah sedikit tapi sering. Makanya merawat ikan koi dibilang cukup santai saat hal yang paling utama kolam dan air kolamnya tadi sudah dilakukan. Tapi ada hal lain yang terkadang dianggap sepele nih Sobat Agro, penggunaan genset.
Hal ini ternyata diperlukan saat tidak ada aliran listrik loh. Ketika jadi sebuah genset itu hal yang apa? Yang boleh dikatakan muncek bahasa Sunda teu sapira tapi bermanfaat gitu. Itu teu sapira tapi bermanfaat. Bermanfaatnya ketika apa? Ketika lampu listrik atau mati listrik, tidak ada aliran, itu kan sayang. Kita beli ikan jutaan, satu ikan sekali mati listrik, ikan mati 2 atau 3. Padahal kan genset itu harganya yang 900 juga ada, 1 juta lebih juga ada. Itu murah sekali, lebih murah daripada daripada ikan. Tapi jarang yang menggunakan itu. Ya, untuk teman-teman pecinta ya diutamakanlah itu demi keselamatan ikannya. Wah, bagaimana nih Sobat Agro? Sudah cukup lengkap tips yang Tita share di video kali ini? Adakah tips yang Tita lewatkan? Yuk kita sharing di kolom komentar ya. See you next video. Bye!